memperkuat peran Bank Indonesia dalam penguatan ekosistem sistem pembayaran digital. Titik awal digitalisasi ekonomi dan keuangan harus dimulai dari aktivitas sistem pembayaran yang didukung oleh ekosistem yang terintegrasi. Nah, penguatan ini dilakukan melalui reform di pengaturan, reform di pengawasan, dan reform di dalam perizinan atau licensing. Nah, di samping itu ekosistem yang terintegrasi ini juga harus didukung oleh standarisasi tadi, dukungan dari CBDC ya sebagai pembayaran salah satu alat pembayaran, dan juga infrastruktur dan data. Visi kedua adalah membangun data hub dari sistem pembayaran, ya, sehingga ini dapat meningkatkan akses pembiayaan UMKM melalui credit scoring. Nah, data-data yang ada di dalam sistem pembayaran itu bisa di-capture gitu oleh Bank Indonesia, yang kemudian data ini disimpan dalam bentuk data hub, dan data hub ini bisa digunakan oleh para pelaku termasuk perbankan untuk membuat scoring, ya. Tentu saja ini dengan consumer consent, persetujuan dari nasabah, bahwa data ketika nasabah itu mengajukan kredit, maka bank bisa mengakses ke data hub ini untuk melihat track record dia dari penjualan, dari pembayaran, dari utilitiesnya, pembayaran tagihan listrik dan sebagainya, pajak dan sebagainya. Nah, ini yang akan jadi data is public goods, ya, data is public goods. Bukan seperti yang terjadi di Cina misalnya, ketika Alibaba itu memiliki data yang besar dari konsumer, sehingga dia menjadi monopoli pada akhirnya. Begitu juga yang terjadi di Amerika dengan Amazon, karena dia menguasai data yang begitu besar. Nah, oleh sebab itu data is a public good yang harus dikelola oleh otoritas. Nah, dalam konteks sistem pembayaran ini tentu saja Bank Indonesia. Visi ketiga adalah bagaimana mengakselerasi digitalisasi UMKM dalam rangka meningkatkan akses pasar domestik dan pasar global. Nah, dalam konteks akses pasar ini, akselerasi digitalisasi membuka peluang untuk bagi UMKM untuk memperluas local value chain, pasar lokal maupun global value chains. Nah, ini yang dilakukan oleh Bank Indonesia di KPW-KPWDN melalui onboarding UMKM. Nah, dari sistem pembayaran digitalisasi UMKM diperkuat dengan penggunaan kanal pembayaran yang mudah dan cepat seperti KRIS. Ya, sekarang ini juga terus dilakukan oleh teman-teman di kantor perwakilan dalam negeri. Dan tentu saja tadi dengan penggunaan data hub ini juga mempermudah mereka untuk mendapatkan akses karena ada credit scoring tadi. Nah, kemampuan digitalisasi juga perlu diperhatikan, dan ini melalui pelatihan starter kit digital untuk UMKM yang bisa diperkuat, digabung dengan modul sukses ekspor yang berisi bagaimana UMKM ini bisa melakukan ekspor, ya, untuk mengetahui bagaimana tahapan-tahapan ekspor dan sebagainya. Dan tentu saja kurasi dan sertifikasi juga memegang kunci penting kalau kita UMKM mau go ekspor. Nah, di slide berikutnya ini adalah contoh sukses dari digitalisasi yang dibina oleh Bank Indonesia di daerah, yaitu klaster pertanian Lembang Asri. Saya kira Pak Heri Gunawan sudah sangat familiar dengan klaster Lembang Agri ini. Dan digitalisasi yang dilakukan di Lembang Asri ini sifatnya end to end, ya, mulai dari digitalisasi produksi, yaitu dengan Internet of Things, sehingga pemupukan, penyiraman dan sebagainya sudah menggunakan digital. Yang kedua, pemasarannya menggunakan jualsayur.com atau sayurbox.com. Kemudian juga
pembayarannya dengan menggunakan kris. Nah, ini digitalisasi end-to-end ini yang dilakukan oleh dilakukan oleh UMKM klaster Lembang Asri ini, Lembang Agri ini kami bisa direplikasi ke tempat lain di daerah lain. Visi keempat adalah bagaimana mempersiapkan penerapan CBDC. CBDC pada dasarnya adalah uang rupiah digital. Penerbitan CBDC penting pertama untuk menjaga kedaulatan mata uang dari sebuah negara. Kemudian tentu saja CBDC ini diperlukan karena memang semakin banyak transaksi digital. Ketiga, bagaimana dengan CBDC Bank Sentral tetap bisa menjaga efektivitas kebijakan moneter dan juga untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Dan yang terakhir, mendorong inklusi keuangan. Nah, detail dari spesifikasi digital rupiah ini tentu saja masih didalami di Bank Indonesia. Ada dua opsi pendekatan, one tier atau two tier, direct atau indirect. Ya, kalau direct artinya masyarakat atau baik itu rumah tangga maupun korporasi bisa mendapatkan token langsung dari Bank Sentral, token CBDC ini. Sementara yang indirect itu melalui dua tahap, dua tier, ya, di mana tier yang pertama adalah perbankan, tier yang kedua adalah para pengguna baik itu rumah tangga maupun korporasi. Nah, yang kedua ini menurut hemat kami lebih tepat, ini seperti peredaran uang kertas dan uang logam seperti saat ini. Ya, jadi Bank Sentral mengedarkan melalui perbankan dan kemudian masyarakat mendapatkan uang kertas dan logam dari perbankan tersebut. Nah, visi kelima adalah pengawasan subtek dan regtek serta cyber security, keamanan cyber. Ya, digitalisasi sistem pembayaran tentu saja ini juga mengharuskan pengawasan terhadap industri sistem pembayaran menggunakan supervisory technology dengan subtek, ya. Karena kecepatan dari dengan adanya teknologi dan data yang granular, maka Bank Indonesia sebagai pengawas sistem pembayaran bisa menggunakan untuk monitoring risiko-risiko yang ada di dalam industri. Nah, dalam konteks risiko cyber, manajemen pengawasan dan keamanan cyber yang adaptif juga perlu diperkuat untuk merespon skala dan variasi ancaman cyber yang seringkali tidak terduga. Nah, dalam hal ini Bank Indonesia sekarang ini sedang mempersiapkan framework untuk keamanan cyber ini, baik untuk Bank Indonesia sendiri maupun untuk industri sistem pembayaran. Jadi kita sedang siapkan PBI mengenai keamanan cyber khususnya di sektor sistem pembayaran dan untuk Bank Indonesia sendiri. Visi keenam adalah penguatan pengaturan digitalisasi industri keuangan dalam RUU P2SK dan penguatan koordinasi. Dari sisi digitalisasi industri keuangan, beberapa hal kami pandang perlu diperkuat dalam penyusunan RUU P2SK ini. Yang pertama adalah bagaimana mencari keseimbangan antara digitalisasi ekonomi dan keuangan dan risiko yang ditimbulkan dari aktivitas digitalisasi keuangan ini. Nah, dalam konteks ini ekonomi dan keuangan digital termasuk fintech yang diselenggarakan oleh bank ataupun non-bank ini perlu diatur dalam suatu kerangka regulasi yang mendorong inovasi, tetapi dengan tetap memperhatikan mitigasi risiko. Yang kedua adalah mengenai pengaturan mengenai data. Ini sangat penting, data dan penggunaan data menjadi kunci dalam integrasi ekonomi dan keuangan digital. Nah, dalam kaitan ini beberapa isu yang perlu diatur antara lain tadi, otoritas yang memiliki atau memelihara data hub dari transaksi pembayaran digital. Yang kedua adalah perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi. Jadi ini penting sekali. Yang ketiga adalah
penerbitan CBDC itu sendiri. Ya, karena di dalam undang-undang mata uang kita, definisi dari uang itu adalah uang kertas dan uang logam, belum ada uang digital. Nah, ini perlu landasan hukum yang menurut hemat kami bisa kita masukkan di dalam RUU P2SK. Dan yang terakhir, fisik 7, bagaimana mengakselerasi inovasi atau memperkuat inovasi di Bank Indonesia melalui pendirian Departemen Pengembangan Inovasi Digital sebagai Innovation Hub. Ya. Karena akselerasi EKD ini mengharuskan Bank Indonesia untuk selalu inovatif, selalu adaptif, dan selalu agile. Ya. Dan departemen ini sebuah think tank untuk mengawal ekonomi keuangan digital di masa depan di Indonesia. Nah, oleh karena itu kami memandang akselerasi inovasi digital di Bank Indonesia perlu dibuatkan sebuah departemen khusus, baik itu untuk digitalisasi industri maupun digitalisasi di bank sentralnya. Bapak Ibu anggota Komisi 11 yang kami muliakan, sebagai penutup paparan perlu kami garis bawahi bahwa pandemi COVID-19 telah mengharuskan kita untuk berubah, khususnya dalam rangka membentuk kehidupan ekonomi dan sosial baru di era digitalisasi yang semakin pesat ini. Sebuah ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang lebih adil, lebih inklusif, lebih sustainable, serta berdaya tahan ini perlu terus didorong. Artinya saat ini adalah saat yang paling penting bagi kita untuk mendesain sebuah paradigma baru dari pengelolaan ekonomi dan keuangan digital nasional sebagai bagian dari langkah mendukung pencapaian visi Indonesia Maju.